Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Prodi Kesejahteraan Sosial kelas B dengan nomor pokok mahasiswa 202101101037, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang konsepsi kebangsaan Indonesia, tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dimulai dari pengertian konsepsi atau wawasan kebangsaan. Konsepsi kebangsaan atau wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai pandangan atau cara pandang. Kata wawasan itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti mawas, yang diartikan yakni melihat atau memandang. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia itu sendiri dan lingkungannya. Wawasan kebangsaan atau wawasan nasional Indonesia diartikan sebagai perwujudan dari rasa semangat kebangsaan yang melahirkan bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan atau wawasan nasional Indonesia harus senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan berbagai bentuk implementasinya. Memahami serta mempedomani secara baik ajaran yang terkandung di dalam konsepsi wawasan kebangsaan atau wawasan nasional Indonesia akan menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan diri dari setiap warga bangsa tentang posisi dan peran masing-masing di tengah-tengah masyarakat yang serba majemuk. Namun, mengapa wawasan kebangsaan itu harus ada? Alasannya karena wawasan kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah meliputi tanah air di darat ataupun di laut, termasuk dasar laut juga, dan di tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa negara secara utuh menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sebagai satu kesatuan kepulauan, secara konseptual geopolitik Indonesia dituangkan dalam satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif, sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Adapun landasan wawasan kebangsaan, yakni ideal dari bangsa Indonesia adalah Pancasila, dan konstitusional dari bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Unsur dasar wawasan kebangsaan ada 3. Yang pertama adalah wadah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budayanya yang ada di Indonesia. Contohnya, organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagi kegiatan kenegaraan dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Yang kedua adalah isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional. Yang ketiga ada tata laku, yang dimana ini adalah hasil dari wadah dan isi yang menghasilkan yang pertama tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Yang kedua tata laku lahiriah, yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia.
Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaannya dan kebersamaannya yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam aspek kehidupan nasional. Hakikat wawasan kebangsaan. Hakikat wawasan kebangsaan adalah keutuhan nasional dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Dengan begitu, setiap warga bangsa dan warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh, menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa. Adapun asas dari wawasan kebangsaan adalah asas wawasan kebangsaan merupakan ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati dan dipelihara dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia, yakni suku atau golongan, terhadap kesepakatan bersama. Adapun asasnya ada 6. Yang pertama adalah kepentingan atau tujuan yang sama, yang kedua keadilan, yang ketiga kejujuran, yang keempat solidaritas, yang kelima kerjasama, dan yang keenam kesetiaan terhadap kesepakatan. Arah pandang kebangsaan dengan latar belakang budaya, sejarah serta kondisi dan konstelasi geografi serta memperlihatkan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang wawasan kebangsaan ada 2, yakni arah pandang ke dalam. Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Tujuannya adalah menjamin terwujudnya kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Yang kedua, arah pandang keluar. Bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan demi tercapainya tujuan nasional. Tujuannya adalah menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi wawasan kebangsaan adalah yang pertama, wilayah. Yang terdiri dari wilayah ada 5. Yang pertama adalah asas kepulauan atau archipelago. Kata archipelago dan archipelagich berasal dari bahasa Italia, yaitu archipelagos. Kata archi yakni terpenting dan kata pelagos berarti laut atau wilayah lautan. Jadi dapat disimpulkan adalah archipelago adalah lautan terpenting dari suatu negara. Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai penghubung dan bukan sebagai untuk pemisah. Yang kedua, Kepulauan Indonesia. Yang ketiga, wilayah Indisch Archipel yang dikuasai oleh Belanda dinamakan Nederland Oost-Indisch.
Oost-Indisch Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, konsep tentang wilayah lautan dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsep mengenai kepemilikan wilayah laut. Yang kelima adalah karakteristik wilayah Nusantara Kepulauan Indonesia, yang dimana ada 4 arah. Yang pertama utara, selatan, yang kedua selatan, yang ketiga barat, dan yang keempat ada timur. Yang kedua, geopolitik dan geostrategi. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik menjelaskan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, yakni bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, geostrategi. Geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Adapun hal-hal penting yang meliputi geostrategi adalah yang pertama, geografi, yang kedua, demografi, yang ketiga, ideologi, yang keempat, politik, yang kelima, ekonomi, dan yang keenam adalah sosial, yang ketujuh adalah budaya, yang ketiga, perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda atau wilayah ex-Belanda ataupun ex-Hindia Belanda. Wilayah ini merupakan wilayah kepulauan dengan yang terpisahkan oleh laut bebas. Ordonanisme 1939 yang merupakan singkatan dari Territoriale Maritime Kringen Ordonansi 1939 yang digunakan oleh Hindia Belanda untuk mengatur wilayah teritorial laut. Adapun fungsi wawasan kebangsaan, yakni sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan ataupun keputusan, tindakan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Tujuan wawasan kebangsaan adalah mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan ataupun kelompok, golongan, dan suku, bangsa, dan daerah. Implementasi dari wawasan kebangsaan, yakni yang pertama, wawasan kebangsaan sebagai pancaran falsafah Pancasila. Wawasan kebangsaan menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persaudaraan utuh bangsa Indonesia serta upaya mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Wawasan kebangsaan dalam pembangunan ada 4, yakni implementasi dalam kehidupan politik, yang kedua implementasi dalam kehidupan ekonomi, yang ketiga implementasi dalam kehidupan sosial budaya, yang keempat implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan.
Adapun keberhasilan dalam implementasi wawasan kebangsaan adalah diperlukan kesadaran warga negara Indonesia untuk mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dengan negara sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang telah bernegara, bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan kebangsaan sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang. Agar kedua cara tersebut dapat terwujud, diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Adapun sosialisasinya, yang pertama menurut sifat atau cara penyampaiannya ada dua. Yang pertama langsung, sebagai contohnya ceramah, diskusi, atau tatap muka. Yang kedua secara tidak langsung, yang memakai media massa. Menurut metode penyampaian, yang pertama ketauladanan, yang kedua edukasi, yang ketiga komunikasi dan integrasi. Jadi kesimpulannya, ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional. Diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan kebangsaan untuk mewujudkan aspirasi serta kepentingan dan tujuan nasional warga negara dalam cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang disadari oleh falsafah, cita-cita, dan tujuan nasional. Perlu diakui bahwa pemahaman wawasan kebangsaan dalam diri masyarakat masih kurang. Oleh karena itu, perlu adanya tentang pemberian wawasan kebangsaan sejak usia dini. Cukup segitu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.